Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pemirsa YouTube dimanapun kawan berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips cara mengganti asgir Suprafit. Sekaligus kita akan mengganti gear pompa oli yang rusak. Ini dia gearnya kawan, sudah habis, sudah gundul. Jadi kalau sudah begini pompa olinya tidak akan lancar teman. Ini jangan dianggap sepele. Kalau sudah begini gear pompa olinya kawan, harus kita ganti yang baru. Ini dia yang baru, belum saya buka, merek Honda baru. Saya akan pasangkan nantinya, kita akan pasang kembali yang baru. Ini mereknya Honda kawan, asli lokal. Oke, kita akan simak cara pasangnya. Pertama-tama kita akan ambil atau kita akan pasang bagian ring. Ini dia ring-ringnya, namanya ring atau pelapis. Ini ya, ada tonjolan di dalamnya, ada 3 tonjolan di bagian dalam. Ini nantinya kita akan pasang di sini begini kawan. Ini pasangannya bolak-balik pun tidak akan masalah kawan. Yang intinya kita pasang, kita kasih rapat. Ini dia, saya sudah pasang. Kemudian kita pasang yang kedua ya, ini namanya speed modelnya begini, bentuknya begini kawan. Tunggu dulu ya, saya kasih fokus. Ini dia speed, namanya speed ring. Lanjut kita pasang dari sini, dia harus menghadap ke bawah. Caranya kita raba dulu bagian yang tumpul, bagian di sini kita akan posisikan begini kawan. Jadi sisi yang tajam di atas dia di bagian atas, agar supaya nantinya ini speed ini tidak mudah terlepas dari as ini, dari coakan ini. Oke, kita akan pasang. Oke, begini cara pasangnya kawan. Kita buka pelan-pelan sambil tekan turun. Sudah masuk kan, tinggal kita atur posisinya agar supaya speed ini betul-betul posisi yang bagus. Baru kita tes. Apabila ini speednya sudah terputar, maka pemasangannya berarti sudah pas. Oke, kena di sini. Oke, selanjutnya kita akan pasang di bagian gear kawan. Ini dia gigi rasio, namanya gigi rasio. Dia ini ada bolak-balik, coakannya ada di sebelah kiri dan ada juga di sebelah kanan. Jadi pemasangan daripada gear ini posisinya dia akan begini. Nah, begitu dia. Jadi yang besar ini, yang lebar ini dia menghadap ke luar di bagian gear. Oke kawan. Selanjutnya kita akan pasangkan speed. Ini dia, kita akan pasang kembali speednya. Sama dengan yang tadi ini, memakai speed. Lanjut. Kita kasih masuk ujungnya. Setelah itu baru kita tekan turun. Kita tekan sampai masuk di lubang as ini. Nah, ini dia. Berarti kalau sudah terputar begini itu sudah pas kawan. Oke. Selanjutnya kita pasang lagi ring begini ya, modelnya begini yang sama yang kayak tadi. Ini terserah kawan, artinya tidak ada
bolak-baliknya ini. Dibolak-balik pun sama saja. Dan selanjutnya kita pasangkan gigi rasio. Ini. Oke. Kemudian kita akan pasang ininya. Sorry ya. Kita akan pasang bus dulu, busnya ada masuk di sini dia. Nah, baru kita masukkan ini gear. Jangan sampai kebalik ya. Ini yang bagian lengkungannya ke dalam ini, dia harus menghadap keluar. Dia harus menghadap keluar. Ini yang rata di dalam. Ini bagian yang ratanya di dalam. Nah, jadi posisinya begini kawan. Harus berputar, harus los. Dan jangan lupa di sini ada ring ini untuk melapisi antara gigi rasio dengan bearing nanti. Selanjutnya ada lagi satu gear ini. Ini dia berada di sini kawan. Nah, di sini dia tidak memakai ring. Oh ya, sorry, ini ada ringnya satu. Kita masukkan, lalu kita pasang ini gear yang satu lagi. Ini dulu saya kasih pas dulu dia punya knob kawan. Ah, begini posisinya. Tapi ini masih goyang. Dan ini ada lapisan lagi satunya. Dia modelnya begini lapisannya. Nah, ini dia lapisannya dan ini masuk ke sini. Nah, susite sama nih. Jadi harus rapat ini ya. Oke. Ini yang nantinya akan masuk di sini. Di bagian gear depan di mesin. Oke, saya simpan dulu di sini. Nanti kita akan rakit. Oke, di sini sudah ada pasangannya. Jadi kita akan rakit kembali di bagian transmisi ini. Jadi posisinya begini ya. Oke, begini. Kemudian ada lagi. Ya. Beginilah kawan caranya merakit di bagian transmisi. Begini ya pasangannya. Oke, kita simpan dulu. Saya lupa pasang ini bearing. Jadi saya pasang dulu. Coba dulu benar. Sorry ya kawan, saya lupa pasang bearing tadi. Jadi ini saya akan pasang bearing dulu.
Nah, di sini saya hanya menggunakan alat seadanya saja teman, karena saya tidak punya alat-alat canggih. Saya hanya memakai alat manual saja, yang intinya jangan merusak kawan. Yang penting kita hati-hati dan teliti merakit sesuatu mesin. Oke, selanjutnya kita pasang ini. Kita kasih oli dulu di bagian-bagian yang penting. Kita kasih oli sedikit-sedikit untuk melumasi bagian-bagian yang bagian ini, yang bagian as, bagian Oke, di sini saya akan memasang gigi rasio kawan. Kita akan masukkan pelan-pelan ring yang ada tadi di bawah ini. Kita harus teliti jangan sampai ringnya jatuh. Oke, di sini sudah terpasang gigi rasionya. Kalau sudah begini berarti ya sudah pas. Kita putar-putar sambil kita kasih oli supaya gigi rasio ini jangan terlalu serat, dan nantinya pemasangan nanti tidak susah kawan. Oke, kita lanjut dengan pemasangan as starter. Di sini ada gigi starter kawan. Ini saya tidak bongkar tadi. Artinya dari semula memang begini pasangannya. Dan di sini ada satu ring untuk menahan di bagian bearing nantinya. Oke, posisinya begini teman. Ini tonjolan yang ada ini harus pas dengan lubang ini, dan kita masukkan. Nah, oke, sudah terpasang. Sekarang gigi transmisi sudah terpasang kembali. Selanjutnya kita pasang bagian as skrupnya. Di bagian as skru ini tidak ada pergantian apapun karena ini masih bagus. Dan pemilik motor ini hanya menyarankan untuk mengganti as gear. Oke, kita akan pasang. Nah, masuk sudah. Jangan lupa kita taruh oli di bagian-bagian lahar dan bagian-bagian transmisinya. Kita pasang dari sini. Setelah itu kita akan masukkan ini gear kompoli. Jadi pasangannya begini teman. Ini yang kecil ini, yang bagian benjolan yang kecil ini dia menghadap ke dalam, dan ini yang lebar ini menghadap keluar kawan. Sorry, ini yang lebarnya ke dalam dan ini yang kecil bagian luar. Tinggal kita putar-putar sampai full. Oke, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita balikkan lagi dan kita akan memasang bak sebelah kiri. Bak mesin sebelah kiri.
Sini saya sudah siapkan packing kawan, packingnya. Ini dia packing Suprafit. Ini dia packingnya. Ini untuk Suprafit, Legenda, dan Revo bisa. Revo wrapping ya, Revo yang pertama bisa kita gunakan kawan. Ini dia parapaknya, gasketnya kita pasang, kita posisikan dengan posisi yang sempurna. Sini saya tidak menggunakan lem kawan, karena ini gasket ini sudah termasuk gasket yang bagus kawan. Selanjutnya kita akan pasang di bagian bak mesin sebelah kiri. Sorry ya, sini bak sebelah kanan, rupanya sebelah kanan inilah. Aku lupa tadi. Ternyata ini bak sebelah kanannya. Kita rakit, kita pasang. Pelan-pelan saja teman. Kita kasih pas-paskan dulu. Baru kita tekan pelan-pelan. Oke, sudah mentok. Selanjutnya kita tinggal pasang bautnya. Oke teman, langsung dengan pemasangan bautnya. Sini saya sudah siapkan baut. Kita pasang yang panjang, yang pendek. Kita akan kasih kuat bautnya. Bautnya harus disilang teman. Kalau mengerasin bak mesin itu kita harus silang, agar supaya bak ini bisa presisi, tidak miring-miring. Kemudian kita tes ulang kali. Kita cek apakah sudah lurus, sudah pas. Nah, ini dia. Lembut. Transmisi pun bagus, posisinya sudah lumayan. Oke, kita lanjut. Oke, jangan lupa pasang dia punya switch. Ini switch persenelan kawan. Lanjut pasang baut kunci L. Selanjutnya kita balik kembali untuk pemasangan di bagian kampas kopling, kampas ganda. Seringan oli ini jangan dilupakan ya, karena ini sangat berfungsi juga. Fungsinya untuk menyaring oli agar oli tetap bersih, mengalir di bagian jalur pompa oli. Setelah itu kita akan pasang dia punya pair starter. Ini dia posisinya.
Kalau sudah pas begitu baru kita masukkan dia punya lock atau pin daripada starter ini. Oke, kita cungkil di bagian per. Kita paskan di bagian locknya ini. Keras. Setelah itu kita akan putar di bagian starternya untuk menetapkan dia punya pin starter ini. Oke, sudah pas. Tinggal kita pasang dia punya speed. Ini dia speednya. Kita pasang di sini kawan. Misalkan dia punya speed, kita tekuk sedikit, kita kasih sempit sedikit agar nantinya tidak bisa terlepas. Lanjut kita pasang dia punya bagian speed. Oke, sudah masuk speednya. Kita tinggal mengatur di bagian persenelan. Dia harus rapat. Rapat bawah. Next kita lanjut dengan memasang di bagian pin bintang 5 kawan. Ini namanya bintang 5-nya. Satu persatu kita pasang. Kita harus ratakan, kita pasang dengan sama rata. Di sini dia mempunyai pin ada 5 pin. Nah, di sini sudah terpasang semua. Tinggal 2 ini yang belum masuk. Nah, begini bentuknya teman. Lanjut kita pasang, ini namanya bintang 5. Saya tidak tahu apa namanya, kurang jelas. Yang jelasnya ini bentuknya bintang 5 kawan. Dan ini posisinya tidak bisa miring-miring, tidak bisa salah pasang, dia harus tepat. Nah, begitu kawan. Setelah itu kita akan pasang bautnya. Ini memiliki baut 10. Bukan 10 baut teman, tapi ini baut 10 dia pakai. Belum pas masuk, masih miring, kita coba putar lagi. Posisinya kita balik. Yang di atas di bawah, yang di bawah di atas, oke? Nah, ini baru pas. Selanjutnya kita kasih keras menggunakan kunci 10. Oh, kuncinya jelek. Ini dia kunci aslinya kawan, kunci T yang bagus. Oke, sudah keras. Apalagi? Kita lanjut lagi dengan as persenilan kawan. Surya karena ini ada dekat sedikit. Kita pelan-pelan, ketuknya secara pelan-pelan. Oke, pas. Inilah gunanya tuas persenelan ini teman. Dia kerjanya hanya maju mundur untuk mengatur posisi gear dari gigi 1 sampai ke gigi 4, begitu seterusnya teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa paham, khususnya bagi
adik-adikku yang pemula. Dan jangan lupa kita pasang ini lapisan atau ring yang lebar yang tebal. Tebalnya sekitar setengah senti kawan. Ini berada di sini di bagian askrop. Ini bebas posisinya, bolak-balik pun tidak masalah. Ini hanya lapisan. Yang terpenting ini jangan dilupakan. Karena dia ini ada 2 ring. Di sini ada ring, tapi ring yang tidak polos. Di dalamnya ada coakan. Mirip dengan gear depan kawan. Kita pasang di sini. Usahakan sampai di coakan. Stop dulu baru kita putar sedikit. Kita cari dia punya selah agar dia masuk, putar kiri kanan boleh. Yang penting bisa masuk, bisa pas dan sangkut di bagian as kopling. Ini namanya as kopling. Nah teman-teman pemirsa dimanapun teman-teman berada, jangan lupa pasang ini ya. Ini adalah penopang daripada bintang 5 ini. Ini wajib kita pasang agar supaya bintang 5 ini tidak mengalami keloncatan pada gigi persenelan. Oke, kita pasang. Begini pasangannya teman-teman. Dia harus rapat, betul-betul rapat, dan ini harus longgar dan bisa bermain. Posisinya harus begini untuk menahan ini bintang 5 ini, agar perputaran daripada bintang 5 ini tidak loss atau tidak mengalami keloncatan pada persenilan apabila kita melakukan over gigi atau over persenilan. Oke, sudah kuat. Jadi posisinya harus bebas begini. Selanjutnya kita akan memasang kopling atau kampas kopling ini. Teman-teman perlu perhatikan bahwa apabila kita memasang kopling, kampas kopling, kita mendapati kampas yang begini, artinya berhamburan begini. Untuk cara simpel dan cara tepat untuk memasangnya, kita harus pasang secara terpisah kawan. Begini cara pemasangannya. Apabila kita memasangnya bersamaan dengan ini, dengan mangkok ganda ini, nantinya proses pemasangan daripada pir kopling ini akan mengalami kesusahan. Contohnya begini teman, saat kita nantinya memasang pir ini sangat tinggi dan keras, sedangkan plat ini, inilah kelemahan daripada Supra ini. Apabila kita salah dalam pemasangan ini, plat kampas ini atau pelindis kopling ini pada tempatnya, maka ini akan mudah pecah. Menurut pengalaman saya, ini sering saya alami pada waktu saya belajar menjadi mekanik. Ini mengalami patah apabila kita salah dalam teknik pemasangan. Jadi cara simpelnya teman, kita akan pasang dulu untuk sementara ya. Sementara kita pasang secara terpisah. Ini kita pasang bus dulu yang ada di as ini, lalu kita masukkan ini. Kemudian yang ini kita masukkan dulu. Baru kita susun dengan kampas kopling yang kita akan pasang. Begini caranya kawan. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Pertama kita masukkan kampas kopling dulu. Baru kita susun dengan plat kopling ini yang ada gerigi begini. Kita pasangkan saja. Terserah Anda, teman-teman mau balik boleh, mau diposisikan secara searah boleh. Tapi yang penting ini harus searah teman. Caranya kita raba dulu bagian pinggir ini, karena ini ada sebelah yang tumpul, sebelah yang agak tajam. Oke. Jadi kita harus arahkan ini. Jangan kita bolak-balik karena ini ada berapa biji? 2, 3, ada 3 plat yang kita akan pasang nanti. Nah, sudah kita pasang kopling 1, baru kita pasang ini. Cara saya hadapkan ke atas yang bagian tajamnya teman. Begini, kasih masuk saja. Kita susun ke kampas koplingnya 2. Kita pasang lagi platnya yang tajam di atas. Baru kita pasang lagi kampas kopling yang ketiga. 3. Kemudian disusul lagi dengan plat. Ingat ya, yang tajam di atas terserah Anda mau di bawah atau di atas, yang penting searah lah. Yang tajam di atas ya sama-sama tajam di atasnya. Oke, yang keempat atau yang terakhir kita pasang. Boleh begini, boleh juga begini teman, tidak ada masalah. Yang penting posisinya pas.
Kemudian kita pasang yang ini. Kita masukkan, kita paskan dia punya knob. Kita paskan dulu, diputar-putar, putar terus sampai turun sedikit-sedikit, turun sampai pas. Baru kita posisikan dengan sempurna. Kalau sudah begini, kampas kopling sudah bisa rapat dengan plat ini. Itu tandanya berarti sudah pas, topnya sudah pas. Kita tinggal pasang pir. Ini dia pir koplingnya. Pir kopling ada 4 biji, teman-teman. Dan tak perlu kita pasang baut dulu di sini, karena yang kita pasangnya ini dulu. Terutama ini yang kita pikirkan, karena ini rentan sekali, teman-teman. Gampang patah ini kalau salah posisi. Jadi enaknya kalau pasang begini dulu. Lalu kita siapkan bautnya. Kita ambilkan baut. Ini ada baut khusus, teman. Ada 4 biji. Baut 10 dan panjangnya sama rata. Sama panjang. Lalu kita pasang satu persatu. Kita pasang dengan rata, teman. Setelah terpasang semua dia punya baut, baru kita pakai kunci. Kita mengeraskan bautnya secara merata atau saling bergantian agar supaya plat ini menekan dengan rata, teman. Begini, teman, cara pasangnya yang simpel, yang aman. Karena plat ini atau dudukan daripada bearing ini, bearing penindis kopling memang rawan patah di saat pemasangan bautnya. Apabila pemasangan tidak presisi, tidak berurutan, tidak bersamaan, hati-hatilah, kawan, dia akan pecah. Jadi dalam pemasangan plat dudukan bearing ini, kita harus teliti dan hati-hati. Putar sampai rapat dan usahakan sama rata. Jangan sampai ada yang salah posisi. Oke. Apabila ada pair yang tidak presisi begini, kita akan tekan dulu menggunakan obeng. Kita luruskan dulu semua bagian pair. Baru kita kencangkan. Oke, sudah kencang. Usahakan baut ini harus kencang, jangan sampai mengalami kelonggaran, karena ini sangat fatal jadinya apabila mesin dalam keadaan menyala lalu ini baut lepas salah satu di antaranya, maka bak daripada kopling ini akan hancur, kawan. Jadi inilah tekniknya. Untuk kediamannya kita pasang secara terpisah dulu. Setelah itu kita cabut kembali. Begini jadinya. Setelah semua selesai, barulah kita pasang ring, karena di sini ada sebuah ring yang lebar. Baru kita pasangkan kembali ya punya kampas yang sudah kita setting. Oke. Setelah itu kita akan rakit kembali bersamaan dengan kampas ganda ini. Oke, di sini kita harus paskan dulu dia punya top. Panas. Sipiatan. Oke, posisinya sudah mantap. Tinggal pasang baut.
Lubangnya bau natutup itu. Jalur kali ini. Situ. Ini tadi komando itu. Oke teman, kita akan pasang ininya. Apa namanya? Kita akan pasang baut yang ada di dalam. Karena bautnya beda dengan yang lain, maka kita akan memakai kunci mahkota. Ini dia bentuknya teman, namanya kunci mahkota. Sama cerita deh. Di PHP dipasang aja. Begitupun pada kampas gandanya. Kita pasang secara berurutan. Masukkan kampas ganda. Masukkan sampai mentok. Begini teman, posisinya. Dia harus rata dengan mangkoknya. Lanjut. Pasang mur. Oke, kita akan tembak menggunakan kompresor. Oke teman, tinggal pengerasan pada baut bagian kopling. Beginilah jadinya kalau kompresor kita terlalu kecil teman. Lihat tanah. Kecil banget, angin tidak cukup. Oke lanjut. Sudah cukup. Kita lanjut ke bagian kampas kopling. Oke, mudah kan? Mudah dan gampang. Simpel kerjanya, tidak merusak kawan. Dan apabila kita putar begini, mangkok ganda ini akan los. Ini tandanya one way yang ada di dalam ini berfungsi secara normal teman. Oke, tinggal memasang bearing penindis kopling. Ini dia bearingnya, tinggal masukkan. Oke, selesai. Lanjut kita akan pasang packingnya. Ini dia punya gasket. Kita pasang. Dan di sini saya tidak menggunakan lem. Karena gasket ini gasket baru teman, tak perlu kita pakai lem. Yang penting baknya harus dibersihkan dulu, betul-betul bersih. Baru kita pasang dia punya gasket.
Zuri di sini saya akan lubangi dia punya gasket karena rupanya di sini tidak ada lubang untuk jalur poli nanti. Kali dulu kasih pabrik. Emang nggak mana ada syuting kayak mana? Saya kan tidak bawa di sini. Poli itu susah keluar kalau dibuang. Kalau begitu saya lanjut dulu. Silakan, terima kasih sudah singgah di channel saya. Paling itu YouTube video. Ada Mina? Ada tak? Iya. Kirim nih. Den. Ale. Iya, kirim-kirimkan bos, kirim sama teman supaya bantu di subscribe. Nggak apa, gratis gitu. Bahkan banyak satu cerita banyak sekali nih ganggu. Oke, saya sudah lubang bosku. Karena di sini dari sononya tidak ada lubang. Saya khawatir kalau pembuangan oli nanti tidak akan lancar keluar, bos. Apabila kita tap olinya. Jadi saya kasih lubang di situ. Oke, jangan lupa pasang ini penutup daripada pembuangan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam mesin. Dan nantinya semua sisa-sisa kotorannya akan tertampung di sini. Contohnya kikisan daripada kampas kopling ini, maka dia akan dibawa dan ditampung di sini, teman. Dan apabila di sini mengalami kebocoran, maka sisa kotoran yang ada dari dalam ini akan mengalir kembali dan masuk di jalur pompa oli, akhirnya menimbulkan penyumbatan pada jalur pompa oli yang ada di sini. Di sini ada lubang kecil. Di sini dia. Di sini jalur oli yang akan mengalirkan oli ke bagian silinder kop. Dan di sini dia memiliki 3 baut kecil yang ukurannya mungkin 8 apa berapa ini, 6, 9. Kasih gitu deh. Balik. Kita kencangkan baut kecil ini menggunakan obeng. Setelah semuanya rapat, baru kita memakai kunci T. T8 ya kawan. Usahakan betul-betul kuat sampai baut bisa terlepas di saat posisi mesin sudah beroperasi. Itu sangat fatal jadinya. Kita tahan saja pakai kaki. Oke, begitu cukuplah. Sudah cukup. Daripada cukup. Selanjutnya kita tutup dengan bak. Tidak mau rapat. Kita posisikan dengan sebaik mungkin agar supaya bak ini bisa rapat. Maaf teman, dia mengalami kesempitan. Ada hal apa ini? Kita ketok dengan palu. Kalau posisi bak sudah rapat, betul-betul rapat keliling, kita cek dulu. Sudah mengalami kerapatan, baru kita pasang bautnya. Kita pasang baut.
baut ini tidak rata, ada yang panjang dan ada yang pendek, disesuaikan saja teman di mana posisi yang sebenarnya. Oke, lanjut, kita kencangkan bautnya. Usahakan gasket yang kita pasang tadi betul-betul posisinya bagus, agar di saat kita mengisi oli nantinya tidak akan rembes teman, tidak mengalami kebocoran. Rupanya di sini ada tidak kecocokan baut satu biji teman. Kayaknya ini baut kepanjangan teman. Kita cari yang cocok untuk ini. Ini baut yang cocok. Kita kencangkan secara merata dan kita harus memakai perasaan teman. Jangan sampai bautnya terlalu kencang, terlalu dipaksakan, sehingga membuat baut-baut ini bisa dol. Oke, sudah rata. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tutorial yang saya bawakan ini. Mudah-mudahan tutorial ini mulai dari pemasangan askil sampai dengan perakitan bak kopling, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua teman-teman, khususnya bagi kawan-kawan pemula, khususnya kepada anak-anakku generasi penerus, supaya anak-anakku generasi penerus bisa mengembangkan usaha atau meningkatkan skill yang ada pada anak-anakku semua, khususnya para anak-anakku yang selesai pendidikan khusus pada SMK, sekolah kejuruan SMK yang mengambil jurusan otomotif. Ayo belajar terus dan berusahalah mandiri. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.